Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk menyadari bahwa permintaan atau permohonan kita kepada Tuhan itu sangat menentukan masa depan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberi kepada kami kemampuan untuk berdoa dan memohon sesuatu kepada Tuhan dan mengerti semua rencana-Mu dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 10. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang Salomo. Ketika dia dilantik, dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu umurnya sekitar 20 tahun. Saudara pemirsa, dia menggantikan ayahnya Daud. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk benar-benar sadar bahwa dia meminta sesuatu yang berkenaan dengan masa depannya, berkenaan dengan jabatannya. Ya, kalau kita menghitung waktu itu kerajaan Israel belum terpecah, masih bersatu padu dari utara ke selatan. Jadi pada waktu itu jumlah umat Tuhan waktu mereka datang dari Mesir ke tanah Kanaan itu sekitar 2 juta orang. Ya, sekarang sudah berapa ratus tahun. Jadi kita bisa membayangkan kemungkinan waktu itu penduduk di Israel sudah berjumlah mungkin 3 atau 4 juta jiwa. Dan kita harus mengerti bagaimana mengelola atau memanage umat Tuhan sebanyak itu. Kita ingat misalnya waktu zaman Musa, kenapa angkatan tua mati di jalan? Karena mereka masih mewarisi kutuk Mesir. Tukang bersungut, tukang mengeluh, tukang komplain kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Sehingga akhirnya tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan yang berumur 12 tahun ke atas. Saudara pemirsa, dia minta hikmat Tuhan. Perhatikan baik-baik, lihat ke muka saya ke sini. Saudara pemirsa, apa kita semua perlu minta hikmat? Saudara sekalian, saya ingin baca sebentar firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Bahwa memang kita semua perlu hikmat Tuhan ini dalam perjanjian baru, saudara sekalian. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Memang sebenarnya kita juga perlu perlu hikmat, tetapi di sana disebutkan roh hikmat. Artinya hikmat yang datang dari atas, dari surga, memenuhi pikiran kita dan hati kita. Tetapi di sana ada tambah. Dan wahyu. Wahyu itu apa? Ini dia wahyu Tuhan yang sudah tertulis. Namanya Alkitab. Oleh karena itu kalau kita mau menerima
hikmat dari Tuhan, mari kita lebih rajin lagi membaca Alkitab. Apalagi kita masih di seputar awal tahun 2026. Saya mengajak kita semua untuk benar-benar mengerti firman Tuhan ini. Jangan salah paham bahwa kita semua perlu hikmat dari atas. Apa sebabnya perlu? Satu ialah kita tidak pernah mendengar ramalan atau prakiraan atau prediksi yang baik. Akhir tahun lalu, saudara sekalian, masih kita ingat bagaimana orang mengatakan, itu bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun ini bukanlah tahun yang baik-baik saja. Tetapi saya percaya, saudara sekalian, janji Tuhan apa untuk umatnya dalam pembuangan, itulah janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh salom. Itu sebabnya mengapa ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, itu yang terpenting. Kita mengerti firman Tuhan dan kita punya kemampuan untuk menanggapi masa depan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua hari ini untuk kita mengarahkan mata kita ke depan dan membayangkan sesuatu yang lebih baik di sini. Ada satu nyanyian, saudara sekalian, ada satu nyanyian yang saya sangat suka sekarang, itu adalah dalam bahasa Inggris, Good Morning Lord. Dia katakan dalam nyanyian itu bahwa saya percaya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dari mana dia tahu? Karena Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dan kalau dia sudah berjanji, mari kita percaya bahwa dia pasti mengenapinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengerti hikmat Tuhan, mengerti firman Tuhan, sehingga kami tidak pernah takut menghadapi masa depan atau sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.